Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa handphone jadul dengan model keypad QWERTY dari berbagai merek dan berbagai sistem operasi yang digunakan. Model keypad QWERTY ini pernah populer ya di zamannya, karena lebih cepat untuk ngetik dan rata-rata layarnya itu jadi horizontal atau menyamping, jadi berasa lebih luas. Oke, gak usah makin dilamain, langsung aja gas! Yang pertama ada handphone BlackBerry. Ya, memang handphone dari merek ini banyak yang menggunakan keypad QWERTY, bahkan udah melekat juga. Untuk unit yang saya punya ini, BlackBerry Curve 9220 atau disebut Davis. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2012 dan termasuk salah satu seri ekonomisnya dari BlackBerry. Untuk harganya, waktu itu sekitar 2 jutaan, tapi saya beli pas cuci gudang, cuma 200.000 dengan kondisi yang masih baru. Oke, coba dinyalain, semoga masih nyala. Yes, nyala! Untuk spesifikasinya, handphone ini punya RAM 512 MB dan internal memorinya juga 512 MB. Layarnya 2,4 inch, kameranya 2 megapiksel, jaringannya masih 2G, baterainya 1450 mAh, dan menggunakan OS BlackBerry 7.1. Di OS ini, banyak hal yang kurang saya suka. Pertama dari performanya yang kurang lancar, sering jam pasir gitu ya. Terus untuk internetnya harus dipaketin khusus, sebutannya itu BIS atau BlackBerry Internet Service. Jadi nggak bisa pakai kuota internet yang biasa. Dan walaupun ada wifi-nya juga terbatas yang bisa diaksesnya. Terus handphone BlackBerry rata-rata minim oprekan gitu. Dan aplikasinya juga banyak yang berbayar, padahal nggak begitu menarik. Tapi memang untuk keamanannya itu lebih baik. Dan dari segi pemakaian aplikasi sosial medianya juga, dulu di handphone BlackBerry itu udah lebih enak. Seperti Facebook, Twitter, email, atau aplikasi andalannya, yaitu BlackBerry Messenger, yang sering disebut BBM. Kalau di BlackBerry itu bisa dapat notifikasi secara real time ya, jadi bisa lebih up to date lah pada masa itu. Ditambah keypadnya ini, kalau buat ngetik saya rasa enak ya. Jadi makin asik kalau buat chattingan gitu. Dan jujur aja, pertama kali saya ngetik di handphone yang pakai keypad QWERTY, ya di handphone BlackBerry. Tapi yang seri-seri murahnya aja. Mungkin kalau yang lebih mahal, bakalan lebih enak ya feel-nya. Sayangnya, sekarang udah banyak aplikasi yang nggak support. Bahkan OS BlackBerry ini udah dimatiin secara resmi. Nah, kalau untuk main game, memang nggak begitu optimal. Walaupun handphone ini masih bisa install game Java, tapi menurut saya kayak kurang enak aja gitu mainnya. Apalagi kalau yang biasa main game Java di handphone Nokia, Sony, dan lain-lain. Lanjut, handphone dengan OS Android juga nggak mau ketinggalan nih untuk menggunakan desain keypad QWERTY. Ini saya ada handphone dari merek lokal, yaitu Tifon dengan tipe A85. Handphone ini rilis sekitar tahun 2011. Untuk harganya saya nggak dapet info berapa pastinya, tapi saya rasa ini handphone murah. Dan kalau untuk sekarang harganya cuma 100.000 aja, stok sisaan ya. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Untuk spesifikasinya, handphone ini punya RAM 130 MB dan internal memorinya 260 MB. Layarnya 2,4 inch, kameranya 2 megapiksel, jaringannya masih 2G, baterainya 1200 mAh, dan menggunakan OS Android 1.6 Donut. Jadul banget ya. Jujur aja, kalau OS Android itu kurang begitu nyaman navigasinya dengan model keypad. Apalagi ini Androidnya versi lama. Makanya itu, handphone ini masih punya kemampuan touchscreen, walaupun masih resistif. Jadinya agak serba nanggung ya, pakai keypad tapi kurang optimal, pakai touchscreen layarnya kekecilan. Susah. Tapi memang kalau handphone jadul itu masih enak pakai keypad fisik buat ngetiknya. Soalnya yang touchscreen itu kebanyakan masih resistif, jadi harus ditekan gitu, nggak senyaman handphone touchscreen zaman sekarang. By the way, untuk tombol navigasi di handphone ini udah pakai semacam touchpad ya.
Jadi kayak di BlackBerry nih. Ya emang sih, handphone keypad QWERTY itu kebanyakan terinspirasi dari BlackBerry. Saya jadi inget sama handphone Android yang pakai keypad QWERTY dan laris, yaitu Samsung Galaxy Chat. Itu kalau nggak salah, rilis waktu BBM baru masuk ke Android. Jadi bener-bener momen yang pas buat handphone Android pakai keypad QWERTY. Walaupun handphone ini pakai OS Android, tapi kalau versinya jadul, ya cukup banget. Fiturnya minim, aplikasinya juga sedikit, bahkan untuk game Android-nya itu nggak bisa diinstal, karena speknya bener-bener terbatas. Cari filenya aja sekarang udah susah tuh. Dan untuk sekarang, handphone Android jadul ya paling bisa buat koleksi aja. Dan kalau emailnya nggak keblok sih, masih bisa buat nelpon dan SMS ya. Lanjut, ada lagi nih handphone dari merek lokal, atau lebih tepatnya operator, yaitu Smart. Tapi sebenarnya handphone ini tuh dibuat sama ZTE dengan tipe N75, jadi bandingan operator gitu. Handphone ini pakai OS Windows, tapi bukan Windows 7 ya, dia pakai Windows Mobile. Biasanya OS ini tuh dipakai buat PDA atau Personal Digital Assistant. Oh iya, handphone ini tuh kondisinya bekas dan dikasih sama akun Instagram bernama Alvarez_S. Makasih banyak ya udah support. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Handphone ini dirilis sekitar tahun 2010. Kalau lihat dari harga pas dulu, itu sekitar 2,7 juta. Punya spesifikasi internal memori 100 MB, layarnya 2,5 inch, kameranya 3,2 megapiksel, jaringannya 3G FDO karena dia CDMA, terus baterainya 1300 mAh, dan menggunakan OS Windows Mobile 6.1 profesional. Kalau menurut saya, navigasi OS Windows Mobile itu agak ribet dan membingungkan ya, karena kurang familiar buat sebuah handphone. Dan sama kayak di Android, di Windows Phone juga agak kurang untuk navigasinya menggunakan keypad. Jadi tetap aja diadain fitur touchscreen untuk navigasinya. Masih kurang pede gitu ya kalau cuma ngandelin keypad. Untuk aplikasinya itu cukup banyak dan menarik sih sebenarnya, tapi banyak yang berbayar atau trial gitu, kayak Windows di PC. Dan di versi mobilenya ini juga ngebawa aplikasi andalannya, yaitu Microsoft Office, jadi bisa ngetik di Word, Excel, bahkan PowerPoint. Nah, untuk oprek-oprek itu setahu saya bisa dilakukan di Windows Mobile, tapi masih cukup terbatas. Waktu itu ada komunitasnya juga di grup Facebook atau forum Kaskus. By the way, dulu saya juga pernah pakai handphone Windows Mobile yang model QWERTY kayak gini, yaitu Sony Ericsson Aspen. Tapi cuma beberapa bulan aja, habis itu saya langsung ganti. Terus sebelumnya juga, saya udah pernah bahas beberapa kali tentang Windows Mobile di PDA M3 dan handphone Sony Ericsson Xperia X1. Ya, Windows Mobile sebenarnya unik dan menarik, tapi dalam penggunaannya, kalau menurut saya kurang nyaman. Dan kalau dipakai sekarang pun itu cuma bisa buat telepon dan SMS aja. Tapi khusus kalau handphone yang ini jaringannya udah mati ya. Dan kalau nyari aplikasinya juga udah susah ya, linknya pada mati juga. Lanjut, ada handphone dari merek Legend, yaitu Nokia, dengan tipe E63. Handphone ini menggunakan sistem operasi Symbian, dan handphone ini memang populer juga, khususnya di dunia oprek-mengoprek. Handphone Symbian yang satu ini termasuk terjangkau waktu itu, dibanding seri handphone Symbian yang lain. Dan karena memang lagi populernya keypad QWERTY, ya jadilah handphone ini sebagai alternatif. Tapi nggak kalah bagus kok. Handphone ini rilis sekitar tahun 2008, dan untuk harganya waktu itu sekitar 3 jutaan. Tapi ini saya beli beberapa tahun yang lalu cuma 185.000 yang refurbish ya. Oke, coba dinyalain, semoga masih nyala. Yes! Nyala! Handphone ini punya internal memori 120 MB, layarnya 2,36 inch, kameranya 2 megapiksel, jaringannya 3G, baterainya 1500 mAh, dan menggunakan OS Symbian 9.2 S60v3. Handphone Nokia dengan keypad QWERTY lumayan banyak ya,
Dan saya rasa itu berhasil, karena emang handphone Nokia dan OS Symbian itu lebih melekatnya sama keypad. Jadi untuk navigasi dan ngetiknya ya nyaman-nyaman aja. Dibandingkan sama handphone Symbian yang touchscreen itu kurang enak kalau menurut saya, karena masih keterbatasan teknologi waktu itu. Paling kalau buat main game nih, yang biasanya pakai keypad alphanumerik, bakalan kagok aja gitu karena lebih banyak tombolnya. Selain itu, nyari resolusi gamenya harus yang horizontal ya. Untuk komunitas handphone ini juga ada banyak tips and trick buat ngoprek-ngoprek temanya, hack sistemnya, handler, emulator, dan sebagainya. Ya banyak sih aplikasi yang unik dan menarik, terus gamenya juga asik dan keren-keren. Ya walaupun OS Symbian itu udah nggak dikembangkan lagi, tapi komunitasnya masih aktif sampai sekarang. Dan masih banyak juga nih yang nyari-nyari handphone Symbian, khususnya E63 ini, buat sekedar nostalgia, koleksi, atau emang buat main game-game Symbian. Nah, itulah beberapa handphone dengan keypad QWERTY tapi dengan OS yang beda-beda. Kalau menurut saya, yang punya experience lebih baik, itu di handphone BlackBerry dan Nokia. Kalau yang lainnya agak kurang maksimal gitu. Ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya juga sih. Kalau menurut kamu yang mana nih? Atau pernah pakai handphone QWERTY apa? Coba tulis di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone-handphone jadul yang pakai keypad QWERTY dari berbagai merek dan berbagai macam sistem operasi. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.